Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi Rabu 22 Oktober 2025. Saya Wahyu Widiawati temani Anda hingga tuntas bersama kita pukul 9 di program ini. Apa kabar kekasih Tuhan? Senang bisa kembali menyapa kekasih Tuhan. Dan saya senang sekali semalam kota Surabaya dan sekitarnya diguyur hujan lumayan deras, jadi lumayan sejuk ya. Sesejuk hati kita di pagi hari ini. Ya. Di sela-sela aktivitas kekasih Tuhan, saya mengajak Anda untuk bisa menyimak perbincangan kami. Terlibatlah juga dalam perbincangan ini ya. Kami membuka kesempatan bagi kekasih Tuhan untuk bergabung lewat telepon, SMS ataupun WhatsApp ya. Dan sudah hadir di studio Bapak Stephen Wang. Dia seorang, tadi saya tanya mau diperkenalkan sebagai apa Pak? Pekabar kebenaran gitu ya. Pekabar Injil, pekabar kebenaran gitu. Pekabar kebenaran aja. Oke, baik. Nama saya disingkat SW saja. SW. Oh. Suaranya baik. Oh, suaranya baik. Jadi saya panggilnya Pak SW. Iya. Oh, gitu ya. Oke. Dia juga tidak ingin tampil muka. Dan memang TikTok kami lagi bermasalah, dikasih Tuhan, jadi mohon maaf belum bisa live pagi hari ini ya. Ya. Sesuai dengan requestnya Pak SW. Oke, Pak SW lama saya nggak ketemu. Setahun lebih kayaknya ya. Mungkin ya, setahun lebih ya. Iya. Setahun lebih. Bagaimana pelayanan hari-hari ini Pak? Pelayanan hari-hari ini kita makin harus tersembunyi di balik salib, Pak ya. Kenapa Pak? Karena daging ini kan lemah. Jadi sesuai ajaran Tuhan Yesus bahwa segala sesuatu yang rohani, yang benar-benar dengan Tuhan, itu harus tersembunyi. Tapi jasmani menampilkannya apa? Terang yang benar, bukan terang yang dibikin sama manusia. Oke. Jadi kita harus semakin berkurang, dia harus semakin bertambah. Nah, supaya orang bisa melihat bahwa apa yang kita jalanin dalam kehidupan ini, orang melihat bahwa ini Kristus gitu. Kalau misalnya saya yang tampil, yang nanti orang lihat diri saya yang tampil nantinya, ya kan? Itu melawan arus loh Pak. Hari ini orang-orang pada berebut untuk bisa tampil dan dikenal banyak orang. Kenapa Bapak memilih melawan arus? Sebetulnya karena dari dulu Tuhan Yesus itu selalu ditolak oleh dunia. Jadi bukan melawan arus. Arus surgawi dan arus dunia itu selalu berbeda. Coba Ibu bayangin. Dunia selalu membuat daging ini menjadi nyaman. Apa yang Yesus lakukan itu melawan kehendak dunia. Coba lihat. Yesus hari ini mempertontonkan kepada kita bahwa untuk dirinya, dia menyalibkan. Nggak ada yang bisa menerima itu. Ajaran Kristus itu adalah dunia selamanya tidak akan bisa menolak. Kenapa? Menerima. Karena Yesus mengajarkan bahwa tubuh ini salibkan. Itu sakit. Pasti sakit. Nggak enak. Bagi yang pertama kali menganggap bahwa ini susah. Nggak enak. Kalau fokusnya pada dunia. Tapi kalau fokusnya pada kekekalan, nyaman, Bu. Nyaman. Semua orang beralasan gini Pak, supaya semua orang bisa lihat dan Injil diberitakan lebih luas. Bagaimana dengan alasan itu? Enggak. Injil itu Tuhan mau bisa pakai batu, mau pakai apa aja. Tapi bayangin gini. Bisa nggak orang mati menghidupkan orang mati? Nggak bisa, Pak. Nah, itu tadi. Yang bisa menghidupkan hanya orang-orang yang hidup. Ya kan? Jadi banyak orang yang terjebak dengan istilah begini. Oh, Injil harus diberitakan. Yang harus berubah dulu, yang ngomong atau orang lain? Yang ngomong. Nah, sekarang kalau kita yang ngomong nggak berubah, nggak menjadi manusia baru. Dalam dirinya bukan Kristus yang hidup. Terus ngajak orang, apa yang mau diajak? Itu namanya orang buta menuntun orang buta. Nah, itu tadi. Orang buta menuntun orang buta. Arahnya kemana? Masuk jurang. Masuk jurang. Ini yang terjadi sekarang. Banyak orang hari ini kepengen terkenal melebihi Yesus. Gitu loh. Padahal yang harus terkenal, yang harus dikenal adalah hidup Kristus. Ibu bayangin sekarang. Kita banyak menjadi Kristen hari ini. Tapi yang dipertontonkan bukan terang surgawi, tapi terang dunia. Nih penyesatan yang sekarang ya. Tuhan mencatat celakala. Ya, itu topik kami pagi hari ini ya, penyesatan ya. Jadi mesti hati-hati ya. Celakala dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakala orang yang menimbulkannya. Sekarang bayangin nih, tanya semua sama hamba Tuhan, sama orang-orang hari ini. Mereka mengaminkan ada penyesatan nggak? Pasti bilang ada. Di mana penyesatannya sekarang? Coba. Ibu sadar nggak hari ini? Tertulis di firman, celakalah dunia dengan segala penyesatannya.
Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang menimbulkannya. Kalau saya tanya Mbak Wahyu, Mbak Wahyu sekarang dalam keadaan tersesat atau dalam keadaan mengarah kepada surgawi? Saya merasanya mengarah ke surga Nah, juga. jangan, karena surga bukan tentang merasa loh, itu krosok-krosok nanti lah. Sekarang saya tanya nih, Iya. Ibu misalnya sekarang saya tanya, Ibu yakin nggak hari ini masuk surga? Yakin, Pak. Oke, apa yang buat Ibu yakin? Karena anugerah Tuhan buat saya. Sekarang saya tanya. Jadi saya taruh Nah, sebenarnya enggak. ditanya ini, Pak. Karena harus ini ya, saya tanya, Ibu yakin karena Tuhan menganugerahkan? Iya. Oke, sekarang saya tanya, Roh Kudus itu bukan datang karena diberikan loh sama orang-orang, tapi karena kita membuka hati. Ya, sekarang saya tanya nih sebelumnya ya, Ibu yakin masuk surga? Saya tanya, Ibu bisa menolak dosa? Hari ini bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Nah, kalau bisa jatuh dalam dosa, apakah seperti itu manusia surgawi? Orang yang punya Roh Kudus, ada kehidupan dalam hatinya, ada Kristus. Misalnya nih, Mbak Wahyu merasa yakin ada Kristus dalam dirinya. Bisa jatuh dalam dosa nggak? Bisa. Pak. Nggak bisa. Harusnya nggak bisa. Harusnya ada Yesus. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, harusnya nggak bisa. Kalau ada Roh Kudus itu benih ilahi. Oke. Benih ilahi itu tidak mungkin membuat kita jatuh. Dia akan memperkuat kita dari segala sisi. Nah, banyak orang yang krosok-kroson punya Roh Kudus tapi bisa jatuh. Buka 1 Yohanes 3. Ya. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ya, ayat 6. Saya bacakan. Ya, silakan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Nah, jelas ayatnya. Setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Ya, setiap orang yang tetap berbuat dosa artinya kalau dia jatuh bangun tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ingat, Bu. Roh Kudus itu masuk karena kita membuka hati. Ya. Kalau ada Kristus, walaupun dia sekecil debu dalam diri kita, tapi kemampuannya nggak berkurang kan? Ya. Kalau hati orang diterangi dengan Kristus, hati itu sumber dari segala kehendak kita hari ini. Ya. Kalau Kristus yang hidup, mungkin nggak kita jatuh dalam dosa? Harusnya tidak. Kalau kita mengizinkan Tuhan bekerja ya. Ya, artinya kan hidup kita ini sudah mati. Mbak Wahyu sudah mati. Saya juga sudah mati. Yang hidup sekarang Kristus. Ya kan? Kalau yang hidup Kristus, apa yang Kristus bicarakan kira-kira? Nih, Yesus itu makhluk surgawi. Datang sekarang dan kita percaya dan kita imani Dia ada dalam hati kita. Kemudian kehidupan Kristus kita kenakan. Kalau kita mengenakan kehidupan dari surga, bicaranya kita tentang apa hari ini? Tentang yang di dunia atau tentang surga? Tentang surga. Nah, ini lihat nih. Penyesatan hari ini adalah orang-orang ya, mereka tidak mengenakan Kristus tapi berbicara tentang surga. Surga yang mana yang mereka bicarakan? Ini kan sekarang. Ya. Makanya Bu Wahyu amati sekarang. Ya. Penyesatannya hari ini apa yang terjadi? Penyesatannya adalah orang-orang yang mengaku percaya sama Tuhan, tapi hanya di mulut. Hatinya mereka nggak percaya. Apa buktinya? Yang dikabarkan semuanya hanya urusan-urusan duniawi. Mereka nggak pernah mengajarkan bagaimana surgawi itu seperti apa sih. Coba hari ini. Mereka menawarkan mujizat. Mereka menawarkan kesembuhan-kesembuhan. Mereka menawarkan yang aneh-aneh. Semuanya larinya kemana nih? Hari ini gereja menawarkan apa? Mujizat. Orang datang ke gereja cari mujizat. Itu tidak menyelamatkan. Orang datang hari ini terpana. Padahal itu semuanya palsu. Bagaimana mungkin itu karunia dari Roh Kudus? Ya, mujizat dan segala sesuatunya karunia dari Roh Kudus. Sedangkan orang-orang yang mengabarkan hidupnya bukan mengenakan Kristus. Mujizat dari mana? Ya, coba kita bayangkan hari ini. Gereja hari ini banyak orang-orang yang penuh dengan kedagingan dan hawa nafsu, tapi mereka berusaha menawarkan sorga versi ciptaan mereka sendiri. Yesus itu hanya ditaruh di luar, bukan masuk dalam hati, karena mereka percaya di mulut, tapi hatinya masih morat-marit. Nah, ini yang bahaya, Bu. Ini yang sangat bahaya. Pak SW, gimana kita mengenali penyesatan itu? Karena begini, bicara gereja ya, ini kita tidak bicara di luar. Ya. Bagaimana ketika Injil diberitakan, firman Tuhan diberitakan, bagaimana jemaat bisa tahu, oh ini murni pure firman Tuhan, atau ini penyesatan, atau bukan sesuatu yang dari firman?
Makanya ada ayat di Korintus bilang begini. Manusia rohani bisa menilai segala sesuatu. Ya kan? Tapi dia tidak bisa dinilai oleh orang. Artinya orang siapa? Roh Kudus itu bisa menilai segala sesuatu dan bisa menguji roh itu. Dari apa roh itu? Dari siapa dan dari mana. Tapi orang biasa tanpa Roh Kudus, dia nggak bisa menilai orang yang punya Roh Kudus. Contohnya begini, Pak. Orang yang benar-benar hidup dalam Kristus, ya kan? Seperti tadi Mbak Wahyu. Mbak Wahyu bilang saya melawan arus. Padahal ini adalah yang Yesus mau. Menyalibkan diri, menyangkal diri ini yang Yesus mau. Ya kan? Tapi orang bilang loh, sering kali orang bicara cuma menyangkal diri, pikul salib itu hanya di mulut. Tapi hidupnya nggak ada seperti itu. Menyangkal diri itu berarti saya sudah mati, yang hidup sekarang adalah Kristus. Oke. Bagi orang-orang yang mengenakan Kristus, selalu yang dibicarakan adalah apa? Dari kacamata sorgawi. Dunia ini lenyap, dengan keinginannya lenyap. Sementara, ibu mau cari yang sementara atau cari yang kekal? Yang kekal. Nah, cari yang kekal. Dan ini harus pasti loh. Kapan ibu mau menerima yang kekal? Sekarang apa nanti? Harusnya sekarang sudah harus terima itu, Pak. Nah, harusnya sekarang surga itu bukan nanti. Kalau nanti itu hari ini. Caranya bagaimana? 1 Korintus 15 ayat 52-53. Yang mati ini mengenakan yang nggak bisa mati. Nah, kalau kita mengenakan Kristus seutuhnya, fokus kita itu bukan fokus pada dunia. Dunia ini kita jalani dengan tenang kok. Tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada kebingungan. Roh Kudus itu punya hikmat. Sumber segala hikmat. Ya kan? Banyak orang sehari ini mencari Tuhan, bukan mencari sorganya, mencari apa yang Tuhan bisa berikan untuk daging. Tuhan itu untuk jiwa. Alkitab ini buku rohani untuk menuntun jiwa kita sampai kepada kerajaan sorga. Banyak orang terjebak di sini. Mereka mencari Tuhan untuk kepentingan diri. Padahal firman sekarang selalu bilang, kalau kamu mau mengikuti aku, harus lepaskan dari semuanya. Nah, kalau keinginan kita bawa sama Tuhan, kepentingan siapa yang kita bawa? Banyak orang kan nafsirnya sekarang, marilah yang tertulis berbeban berat datang kepadaku. Terus bebannya siapa yang ibu mau kasih? Beban kita duniawi atau beban dosa? Kalau beban duniawi, ada orang yang bisa. Misalnya nih, saya dalam keadaan sakit. Saya bisa datang ke dokter kok. Ya kan? Saya nggak punya uang, saya bisa datang pada orang yang punya uang. Ya kan? Artinya Tuhan nggak mau disetarakan dengan apa yang dunia bisa berikan. Tapi kalau saya tanya begini, saya punya dosa, siapa yang bisa menghapus? Ibu mau cari kemana kira-kira? Tuhan Yesus. Nah, satu-satunya jalan. Makanya yang Tuhan mau itu adalah apa yang dunia tidak bisa berikan, dialah yang bisa berikan. Nah, sekarang penyesatan hari ini yang terjadi adalah orang berusaha meniru sorgawi. Terang sorgawi itu kan menyilaukan. Menyilaukan bagi mata jasmani. Mata jasmani tidak akan pernah bisa membuka mata ketika terang sorgawi itu terpancar. Makanya banyak orang akhirnya buta. Kenapa? Karena menutup mata. Yang bisa melihat terang sorgawi hanya manusia roh, manusia Kristus. Makanya bisa melihat terang sorgawi jauh lebih gemerlap daripada terang dunia. Ini sekarang. Kita datang ke gereja hari ini. Tujuannya apa hari ini? Hawa nafsu kita perkuat atau kita ke gereja menjadi mematikan hawa nafsu? Ibu sekarang renungkan dulu nih. Gereja hari ini, setiap minggu kita datang. Hawa nafsu makin ditinggikan, makin diperkuat, atau makin dimatikan hari ini? Ini yang penyesatan nomor 1 hari ini. Kita datang ke gereja hari ini. Hawa nafsu kita ini makin naik, makin besar, atau makin hilang? Ibu rasa gimana hari ini? Semakin besar, Pak. Kenapa semakin besar? Karena mendapat janji. Janji-janjinya mengarah kemana? Berkat, kesembuhan, mujizat. Padahal gereja itu rumah duka. Bagaimana kita mematikan keinginan-keinginan duniawi ini? Ya kan? Supaya fokus kita ini kepada sorga. Pak SW, bagaimana dengan orang-orang yang berkata bahwa tapi saya masih di dunia, Pak, saya masih butuh ini, itu, dan sebagainya? Memang. Makanya kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu penyeimbang. Dia sumber segala hikmat. Kalau kita punya Roh Kudus, sekarang saya tanya nih. Orang punya Roh Kudus. Dunia punya kebutuhan. Ya kan? Ini sekarang lihat nih. Dunia punya kebutuhan. Tanpa uang, orang nggak bisa makan. Ada orang melayani nggak pakai Roh Kudus. Menjadi full timer. Makanya dari mana, Bu? Dari gajinya, Pak.
Nah, dia nggak punya kerjaan, full timer. Apa cukup hari ini? Sekarang hamba-hamba Tuhan lihat nih. Karena ada doktrin yang salah tentang full timer. Mereka tanpa pekerjaan, full time di Tuhan. Kemudian untuk makan anak istri, dikirim burung gagak. Enggak. Ini namanya mencobai Tuhan. Full timer sejati bukan seperti yang sekarang. Full timer sejati adalah hidup kita yang di dalam. Menyembah. Berhubungan terus sama Tuhan. Melakukan semua kehendaknya dalam diri kita. Siapapun dia. Walaupun dia bukan pendeta. Walaupun full timer sejati itu dalam diri kita sepanjang waktu, sepanjang hidup menyembah. Artinya, kalau saya menyembah Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, kegiatan jasmani ini sama dengan melayani Tuhan. Ya. Jadi tidak terpanjang. Ibadah, ya, itu ibadah, tidak terpanjang dengan full timer seakan-akan kita hanya pelayan. Itu namanya budak religius, Bu. Istilah baru ini, budak religius. Iya. Kan tipis bedanya. Sangat tipis. Pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan di kehidupan. Tuhan tidak pernah kok ngajak orang terus kemudian orang itu harus meninggalkan pekerjaan, kemudian dia bersusah-susah. Kita ini melayani di kehidupan. Lebih susah mana nih sekarang? Saya menampilkan diri, ya. Waktu saya berkhotbah, Bu Wahyu lihat saya seperti apa nih? Sepertinya suci, gitu Pak ya. Karena saya pegang Alkitab, saya bicara tentang kesucian, orang melihat saya suci. Tapi di kehidupan, nggak ada yang tahu. Padahal yang terpenting adalah di kehidupan ini. Kalau cuma ngomong, Bu Wahyu ini, saya cuma ngomong menjadikan orang menjadi malaikat terlalu mudah kok. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Mudah nggak, Bu? Mudah. Jangan berbuat dosa ya. Jangan berzina, jangan begini, jangan, kan mudah. Tapi kalau itu diri saya, sulit nggak? Sangat sulit, Pak. Makanya lebih, Tuhan waktu di Matius 28 ayat 19-20 ya. Jadikan semua bangsa muridku, ya. Kabarkan Injil. Artinya yang berubah dulu itu sebenarnya kita. Jangan sampai kita ini masih manusia lama, tapi mengaku manusia baru tanpa kelahiran baru. Ini yang bahaya. Sangat bahaya. Penyesatan hari ini adalah orang-orang yang merasa sudah lahir baru, tapi nggak ada kelahiran baru itu hanya krosok-kroson, Pak Wahyu. Jadi apa tanda kelahiran baru dalam hidup seseorang? Orang yang benar-benar lahir baru, fokusnya berubah. Pengajarannya, apa yang disampaikan berubah. Sekalipun dia hidup di dunia, dia bisa menyeimbangkan. Dunia, Tuhan berikan kita tangan, kaki lengkap dengan tubuh. Ingat Bu Wahyu. Waktu Allah menjadikan manusia, semuanya sudah tersedia loh. Makanan dan lain-lain tersedia loh. Tuhan berikan tangan dan kaki. Untuk apa coba? Untuk bekerja. Ya kan? Sudah disiapin makanan. Masa Tuhan suruh hari ini suapkan makanan ke mulut? Enggak kan? Artinya Tuhan sudah memberikan. Urusan berkat sudah diberikan sejak Alkitab ini dibuka pertama kali. Jadi jangan bicara lagi tentang berkat. Coba Kejadian 1:28. Kejadian 1 ayat 28, Tuhan bilang, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Allah memberkati mereka. Kita percaya nggak firman ini? Amin, percaya. Percaya kan? Perlu nggak kita ulang-ulang? Masih kita minta lagi berkat itu? Ibu pahami kalimat ini? Allah memberkati mereka. Kita punya iman nggak bahwa Alkitab ini dari Allah? Punya kan? Waktu ada tulisan Allah memberkati mereka, Bu Wahyu perlu ngingatin Allah nggak bahwa untuk memberkati kita? Enggak. Nah, yang terjadi sekarang gimana nih? Klaim janji Tuhan. Gitu. Nah, aneh kan? Aneh kan? Sekarang kalau saya hari ini, firman ini bukan lagi di Alkitab. Firman ini menjadi kehidupan saya. Makanan untuk jiwa yang menguatkan saya adalah firman. Makanan jasmani saya makan lahiriah. Tapi ini lihat, firman ini memperkuat ibu nggak? Kalau ibu sekarang melahirkan manusia baru, makanan manusia baru apa makanannya? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ibu dengan membaca firman Tuhan menjadi kuat nggak? Nah, sekarang lihat nih. Orang yang lahir baru tandanya makin hari makin kuat. Kita bingung nggak misalnya Bu Wahyu? Hari ini Mazmur 23 misalnya sekarang. Ibu baca Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1. Ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Firmannya ada di mana hari ini?
Coba, ada di mana firman ini kira-kira? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Ibu mengamini firman ini buat ibu nggak? Amin. Jiwa ibu kuat nggak? Kuat. Kalau ini firman ini hidup, jiwa ibu kuat. Tapi kalau manusia lama baca firman ini hanya kalimat puitis. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran kan? Iya. Coba sekarang, saya mau tanya ini jujur ya. Ini hari ini saya yang jadi narasumber ini saya takut ditanya ini. Sekarang saya tanya, ibu punya rasa khawatir nggak hari ini? Pagi ini enggak, Pak. Pagi ini nggak, tapi biasanya coba. Sesekali. Padahal Tuhan bilang jangan khawatir. Jangan khawatir. Berarti berlawanan dengan firman. Loh ya kan sekarang jiwa ibu yakin nggak sama Tuhan? Yakin nggak? Tuhan bilang jangan khawatir. Orang masih bisa khawatir, aneh kan? Ada orang yang bilang itu normal, Pak. Enggak. Khawatir itu normal kalau jasmani. Jasmani itu melihat apa yang mereka lihat. Tapi sekarang lihat nih, Roh Kudus masuk, memperkuat jiwa ibu. Ini diperkuat loh. Mata Kristus yang masuk dalam diri Bu Wahyu. Baca firman ini menjadi kekuatan yang luar biasa nggak? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Bukan daging, jiwa. Lebihan mana jiwa yang diperkuat atau daging yang diperkuat? Jiwa, Pak. Nah, kalau jiwa diperkuat, ibu bingung nggak dengan suasana dunia? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Tapi banyak yang dikabarkan apa hari ini? Kebingungan kan? Coba bayangin. Ada hamba Tuhan yang seakan-akan bisa membicarakan tentang keadaan ekonomi harus begini, harus investasi emas harus begini. Itu loh cuma cuplikan di internet yang dikabarkan. Dikabarkan di gereja. Saya mau tanya sekarang. Ada orang-orang tua, ibu-ibu janda miskin, beli emas, beli makanan aja nggak bisa, dikhotbahkan seperti itu. Apa yang terjadi kira-kira? Ya mereka hopeless, Pak. Mereka sedih. Jadi akhirnya mereka bilang, loh ini khotbah ini mengarah kemana? Mengarah kemana? Kalau dunia seperti ini, ada kesenjangan sosial yang jauh. Seakan-akan orang yang diberkati itu yang kaya. Berarti dia disenangi Tuhan, sesuai dengan Tuhan. Terus yang miskin, yang hidupnya susah, nggak diberkati. Kan aneh kan? Sekarang keberhasilan kita dari kacamata Bu Wahyu, kacamata duniawi, orang berhasil itu yang bagaimana? Duniawi nih. Ya, kaya. Punya kedudukan. Di mata Tuhan, yang berhasil yang mana coba? Mereka yang melakukan firman, melakukan kehendak Bapa. Nah, banyak orang bilang melakukan kehendak Bapa yang mana nih? Kehendak Bapa yang mana? Kehendak Bapa itu Tuhan bilang, kamu mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salib. Ya kan? Nah, orang mau mengarah ke sana nggak? Masalahnya itu nggak pernah diberitakan, Pak. Maksudnya bukan nggak pernah, jarang diberitakan sekarang. Karena diri pikul salib. Karena memang di hatinya nggak ada Kristus. Kalau Kristus, selalu Kristus itu berusaha daging ini untuk diperbudak. Ini daging ini bukan menjadi tuan. Kita sekarang punya tuan yang baru. Tuan yang baru adalah Kristus. Nah, kalau ada tuan, daging punya kehendak nggak? Enggak. Makanya banyak orang hari ini, Ibu bayangin ya. Kalau kita disebut Galatia 2 ayat 20, Bu. Galatia 2 ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti ayatnya kan bilang, namun aku hidup. Bu Wahyu hidup kan sekarang? Hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Berarti mati kan? Kalau orang-orang mati punya keinginan nggak? Enggak. Makanya ayat ini bilang, namun aku hidup. Namun bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Berarti keinginannya siapa yang muncul? Kristus. Nah, ini poin penting. Penyesatan hari ini adalah orang tidak merasa. Kenapa? Karena Kristusnya nggak ada, hidupnya belum mati. Karena hidupnya belum mati, keinginannya siapa yang muncul? Keinginan daging. Apa bukti keinginan daging? Mereka memandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang memberi. Tuhan yang, kalau kita berdoa, orang-orang yang masih hidup, apa doanya? Semuanya keinginan-keinginan dagingnya dia. Dan dia menganggap bahwa Tuhan itu memberikan, pasti mengabulkan. Padahal, kalau Tuhan yang hidup, apa keinginannya? Tuhan itu loh harta dari segala harta. Ya kan? Dunia ini, makanya banyak orang hari ini membaca firman ini. Kalau dia masih manusia lama,
firman ini akan menjadi penyesat. Ini pasti orang-orang pasti komplain nih. Telinganya merah nih, Pak. Pasti komplain. Telinganya merah. Nah, kenapa? Ya. Firman ini jalan menuju surga, Bu. Ya kan? Harusnya membawa jiwa kita menuju kekekalan. Tapi kalau manusia lama, artinya begini. Ada rambu-rambu, jangan berbuat dosa. Ya kan? Ini kan rambu-rambu. Mbak Wahyu dulu sebelum ada firman, dosa biasa. Ya. Tapi ketika ada firman, jangan berbuat dosa. Dan kemudian ibu langgar, apa akibatnya? Ibu tersesat di jalan kebenaran. Firman ini akan menjadi hakim. Ya kan? Harusnya firman ini membawa kepada keselamatan. Karena firman berbunyi, jangan berbuat dosa, ibu makin tersesat nggak kalau ibu berbuat dosa? Coba nih, ibu berjalan di sebuah jalan. Ada tulisan jangan berbuat dosa. Dilanggar. Ya makin tersesat, Pak. Makin tersesat kan? Makin jauh. Ya? Makin jauh kan? Ya. Makin melanggar sekali, terus tidak terasa. Firman yang seharusnya membawa kehidupan, membawa kemana akhirnya? Kepada kematian. Nah, itu tadi. Kekasih Tuhan, ini penting. Sekali lagi, penyesatan yang pertama, bahwa orang merasa sudah lahir baru, tapi ternyata fokusnya pada daging. Padahal, harusnya fokus kita hanya kepada Tuhan. Penyesatan berikutnya kita akan belajar setelah pujian dan informasi yang berikut ini. Serem ya, Pak ya? Kasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak SW yang pagi hari ini mengajak Anda dan saya belajar tentang penyesatan. Waspadai ini karena hari-hari ini yang sedang terjadi, dan ketika kita tidak menyadarinya, kita pun akan disesatkan. Kasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA, saya buka untuk Anda. Teleponnya 0315046000, SMS atau WA bisa Anda hubungi di 0813-330-6000. Maksud saya bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda di sana ya. Anda bisa bertanya, berdiskusi, atau bahkan bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Dan bicara penyesatan, tadi kita harus mewaspadai bahwa kita ini fokusnya bukan lagi kepada dunia, bukan lagi fokus kepada berkat, mujizat, dan lain-lain yang bersifat duniawi, tetapi fokusnya hanya pada Tuhan, pada kekekalan. Dan berikutnya, Pak SW. Ya, saya sambung ya. Jadi ini baru khotbahnya ya, Bu ya. Oh, ini baru khotbahnya. Ya, tadi cuma pembukaan intro aja ya. Iya. Saya terangkan artinya begini. Ya. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya, ya. Memang penyesatan harus ada, tapi celaka orang yang menimbulkannya. Bahasa Yunaninya, Bu, dalam teks bahasa Yunaninya ya. Celakalah dunia karena skandalon. Jadi penyesatan itu Yunaninya bunyinya skandalon. Apa artinya skandalon? Skandalon itu adalah batu sandungan, penyesatan dan atau jebakan. Ya kan? Kata skandal berarti jebakan untuk apa? Membuat orang jatuh. Ya kan? Penghalang, batu sandungan ya, membuat orang tersandung. Atau segala sesuatu yang menyesatkan dari jalan kebenaran. Ini arti skandalon. Arti penyesatan ya. Penyesatan itu kalau kita artikan dengan bahasa yang sehari-hari adalah jebakan yang membuat seseorang terjatuh. Atau penghalang yang membuat orang tersandung. Atau segala sesuatu yang membelokkan dari jalan kebenaran. Nah, jadi penyesatan begini. Penyesatan itu bukan ajaran yang salah, tapi segala sesuatu ya yang membuat manusia berpaling dari fokus utamanya. Segala sesuatu. Ya, sekarang ini orang banyak berkata tentang firman, toh. Firmannya salah nggak? Enggak salah. Firmannya nggak salah. Tapi yang salah adalah arah tujuannya. Setan nggak mungkin datang sekarang pakai tanduk, Bu. Setan hari ini iblis datang pakai terang. Tapi terang yang bagaimana? Terang dunia sama surgawi berbeda. Orang nggak bisa membedakan apa sih terang surgawi, apa terang duniawi. Gemerlapnya beda jauh. Surgawi itu apinya tidak kelihatan, tapi sanggup membakar. Api duniawi sama. Api duniawi sama-sama menerangi. Tapi kalau ibu pegang kira-kira gimana? Ini sekarang Pak Ayu. Nah, itu tadi. Api surgawi bisa membakar apa yang dibakar? Coba. Terangnya sama. Terang surgawi sama terang duniawi sama dari katanya. Tapi dalam artinya sangat berbeda. Terang surgawi tidak membakar dan tidak mematikan.
Tapi terang duniawi itu mematikan. Api yang mematikan. Kristus mematikan kedagingan kita. Terang api duniawi yang mati apa coba kalau kita pegang? Semuanya mati. Ada dua perbedaan yang mencolok gitu, ya. Saya lanjutkan lagi. Kemudian Yesus berkata, penyesatan harus ada. Kenapa? Karena dunia sudah dikuasai sistem yang berlawanan dengan Allah. Ya kan? Tapi Tuhan bilang, celaka orang yang menimbulkannya. Ini sudah peringatan, hati-hati, ojo sampai. Ya kan? Kenapa? Dunia ini penuh tipu daya. Ya kan? Karena dunia ini ada yang namanya roh iblis. Roh iblis yang ini. Nah, siapapun yang menjadi alat penyesatan, baik sadar atau tidak, itu menuai celaka. Ya kan? Kenapa? Akhirnya dia menjadi saluran maut. Walaupun yang disampaikan itu firman. Orang buta menuntun orang buta. Ya kan? Tuhan minta kita berubah duluan. Banyak orang hari ini, coba lihat nih. Banyak orang hari ini, maaf saya katakan, banyak orang ingin sekolah STT. Tapi bukan untuk mendapatkan Roh Kudus. Tapi mereka untuk menjadi profesi. Untuk mengetahui pengetahuan. Sekarang saya katakan begini. Orang mengetahui pengetahuan, tapi kalau dia tidak bisa menjadi pengetahuan itu, jadi apa kira-kira Bu Bayu? Saya belajar nih di firman. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, firman itu hanya ada di mulut saya. Tapi firman nggak mampu merubah saya. Kenapa nggak mampu? Karena Roh Kudus bukan diberikan oleh seseorang. Roh Kudus adalah karunia dari Kristus sendiri. Kepada siapa? Kepada kita yang mau membuka hati. Coba sekarang. Bisa nggak Roh Kudus saya kasihkan ke Bu Ayu? Nggak bisa. Kalau Bu Ayu nggak membuka hatinya sendiri. Roh Kudus bukan hanya saya, Bu terima Roh Kudus, bukan. Ibu harus benar-benar mengerti. Dan hatinya ibu terbuka. Ketika ibu membuka, baru Roh Kudus masuk. Roh Kudus nggak bisa masuk seperti yang sekarang. Itu hanya sensasi dan akrobat rohani loh Bu. Seakan-akan terus tumbang dan lain-lain. Nggak ada seperti itu. Roh Kudus itu pasti merubah. Merubahnya di luar atau di dalam? Di dalam. Di dalam. Roh Kudus membuat kesadaran kita itu seperti orang yang bangun dari mimpi. Bukan malah orang jatuh. Bukan dalam halusinasi. Tapi membangkitkan dari dalam. Orang yang punya Roh Kudus yang asli, makin mengerti firman itu untuk apa. Tapi kalau orang yang hidupnya cuma krosok-kroson, kena penyesatan yang sekarang, mereka seolah-olah hidup dalam mimpi. Tapi nggak mau dibangunkan. Mata terpejam, ngomongnya surgawi. Kan gawat nih. Ya kan? Nih. Oke. Pak, kalau bicara tentang penyesatan ya, kalau zaman dulu perjanjian lama, ketika ada imam menyesatkan gitu yang tidak benar, mereka langsung mati, Pak. Iya. Tapi zaman sekarang, walaupun menyampaikan hal yang tidak benar, mereka makin kaya, ini bagus makin banget. terkenal, saya setuju ini. Makin banyak follower. Nah, gimana nih Pak? Itulah Yesus kan bilang dia raja damai. Zaman dulu Bu, orang begitu menyimpang dari hukum Taurat, mati. Hari ini Yesus raja damai. Untuk menyaring, untuk menguji. Manusia punya cinta nggak? Ya kan? Dia damai kok hari ini. Apa bunyinya raja damai? Semuanya dibiarin. Semua punya pilihan. Mau jahat, toh. Mau berbuat baik, toh. Semua punya pilihan. Itulah raja damai. Nah, kita sekarang, Tuhan tidak pernah memaksa. Harus ini. Kalau Tuhan memaksa, dia bukan Tuhan. Kita robot loh. Kita diberi kebebasan. Kebebasan kita inilah yang membuat kita kadang-kadang menolak terang itu. Ya kan? Hari ini Tuhan bilang, raja damai. Betul-betul damai hari ini. Sampai nanti masanya. Tapi semua ada hitungannya Pak ya? Oh pasti. Nggak akan dibiarkan itu. Ada ayatnya. Dulu orang hukum Musa salah, mati. Apalagi hukum Allah yang hidup. Gimana kira-kira? Habis Pak. Habis. Nih. Saya lanjutkan ya. Penyesatan yang marah hari ini. Banyak gereja modern, kita sambungkan ya, menggantikan salib dengan sensasi. Contohnya seperti apa? Pengudusan dengan kemakmuran. Nah, contohnya apa? Mereka bicara tentang mujizat, kesembuhan, berkat jasmani, tapi tidak ada yang menuntun pada pertobatan hati. Ya kan? Malah Yesus bicara gini kan, banyak orang akan berseru, Tuhan, bukankah kami bernubuat dan mengusir setan demi namamu? Ya kan? Matius 7:22-23. Ada 3 hal kan? Bernubuat, mengusir setan. Ya kan? Sampai sana Tuhan nanti bilang gak kenal lagi Pak. Padahal 3 hal ini
Tuhan bilang hati-hati loh ya. Jangan bernubuat, jangan mengusir setan. Ini banyak ya. Hari ini masuk nggak di gereja? Nah, hari ini Tuhan bilang hati-hati, banyak pendeta memunculkan. Aneh tau? Spirit siapa itu? Ya kan? Makanya mereka mengira sedang melayani. Padahal sedang memuaskan hawa nafsu rohani dan ego spiritual. Sekarang saya tanya Mbak Wahyu. Ini jawab jangan jujur nih. Mbak Wahyu dengan daging yang lemah ini diberi kemampuan untuk menyembuhkan orang. Nubuatannya tepat terus. Daging Bu Wahyu kira-kira gimana? Tambah besar. Nah, Roh Kudus nggak mungkin, karena dia tahu daging ini lemah, dia nggak mungkin memberikan kemuliaannya pada daging. Nah, orang-orang yang sekarang, penyembuh-penyembuh palsu ini, dia mau menampilkan dirinya, padahal dagingnya itu adalah hawa nafsu. Ego spiritual yang tampil. Bukan dari Kristus. Orang meniru Kristus sekarang, yang ditiru bukan penyalipan dirinya. Yang ditiru, Yesus membuat mujizat. Kalau mau niru Kristus, tiru di kayu salib. Itu jalan keselamatan. Kalau niru Yesus waktu melakukan mujizat, nah itu tadi. Tipis kan? Yesus yang mana yang kita tiru hari ini? Ya kan? Tadi, khotbah tentang mujizat. Bukan nggak boleh. Boleh, tapi harus tahu makna benernya. Jangan sampai daging ini yang malah muncul. Gitu lah. Jadi, bagaimana kita sebagai jemaat, ini saya bicara sebagai jemaat ya, ketika kita mendengarkan pemberitaan firman atau seorang hamba Tuhan menyampaikan sesuatu kepada kita, bagaimana kita bersikap supaya kita ini tidak tersesat dalam tanda petik. Nah, sekarang orang-orang ini harus lahir baru dulu. Kita baca nih 1 Korintus. Harus lahir baru ya. 1 Korintus 2 ayat 12 ya. Kita baca ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-12 saya bacakan ya. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Paulus tulis, kita tidak menerima roh dunia, ya kan? Tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 13-nya, Bu. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang dulu ya. Tulisannya Paulus, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh. Kalau yang nggak punya roh, ngerti nggak kira-kira? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah, ya kan? Dengan perkataan yang bukan diajarkan oleh kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Paulus selalu firman ini untuk roh kita. Nah, kalau orang tanpa roh Allah bisa mengerti nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ayat 14-nya nih sekarang nih. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Nah, ini poinnya. Hari ini orang merasa bisa berbahasa roh nih contoh ini. Padahal bahasa roh kita buka 1 Korintus 14 ayat 10 nih ya. 1 Korintus 14 ayat 10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Berarti setiap kalimat yang keluar dari mulut dan lidah pasti punya arti. Roh Kudus di dalam diri kita nih. Kalau Roh Kudus mau pakai mulut kita, tentunya untuk apa, Bu Bayu? Untuk bisa orang mengerti apa yang sekarang ada ayat yang dikunci di situ. Yang terjadi hari ini coba lihat nih. Penyesatan nomor 2 hari ini. Meniru manifestasi Roh Kudus tanpa pengertian. Roh Kudus selalu berbicara dengan hikmat dan arti untuk membangun tubuh Kristus. Bukan bunyi tanpa makna atau pertunjukan emosi. Ya kan? Hari ini banyak orang akhirnya apa? Menyembah sensasi roh kan? Bukan Roh Kudus. Mereka mencari rasa, bukan kehendak. Orang seakan-akan dengan Roh Kudus itu seakan-akan penuh Roh Kudus bisa berbahasa roh. Tapi bahasa rohnya tanpa ada arti. Orang nggak menyadari kan? Dulu Babel ya, karena manusia, satu bahasa tanpa Roh Kudus. Ya, Allah mengacaukannya kan? Karena mereka satu bahasa membuat menjadi kesombongan tanpa Roh Kudus. Allah mengacaukannya. Sekarang pekerjaan iblis apa hari ini? Orang-orang dulu tanpa Roh Kudus satu bahasa, Allah mengacaukan. Apa yang iblis perbuat hari ini? Iblis akan menyatukan menjadi bahasa. Ya kan? Orang-orang tanpa Roh Kudus disatukan dengan bahasa. Bahasa apa? Bahasa penyesatan ini tadi. Yang tidak ada arti masuk ke gereja. Padahal sudah ada ini ya. Rambu-rambunya tadi ya. Rambu-rambunya. Bilang begitu ya. Ya kan? Kalau kita baca 1 Korintus 14, nggak selesai nih nanti ini. Karena pasti banyak orang yang komplain nih. Problemnya begini Pak, ada banyak orang yang
kalau dia tidak mengikuti pola itu, misalnya di sebuah komunitas gitu ya, semua berbahasa roh, dia nggak berbahasa roh, dia didatangi, kamu belum terima Roh Kudus. Makanya tadi sekarang kita kembali ke 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Sekarang lihat nih, karunia bahasa. Tuhan itu ada di dalam diri kita. Dia pakai mulut kita untuk berbicara. Ya kan? Berbicaranya pasti membangun, pasti bermanfaat. Ya kan? Bagaimana mungkin orang masih manusia duniawi dapat karunia seperti itu? Coba lihat sekarang. Orang-orang yang berbahasa roh, yang tanpa arti, hidupnya bagaimana sih? Masih bisa marah, masih bisa iri hati? Masih nggak? Masih. Nah kalau masih, roh dari siapa? Sedangkan ayatnya jelas kok. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Nah, saya lanjutkan ya. Karena hal itu baginya suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab itu hanya dinilai secara. Jadi begini, orang-orang yang punya Roh Kudus beneran, ya, menganggap apa yang dilakukan oleh orang-orang buta, ya itu kebodohan. Tapi buat mereka yang kerosok-kroson menganggap orang yang punya Roh Kudus, wah kamu nggak ngikuti tren, ya kan? Buat orang yang punya Roh Kudus beneran itu kebodohan loh. Tapi buat mereka kita yang bodoh. Nah, ada di mana kita sekarang? Tadi itu seperti saya katakan di awal tadi ya. Karena kita melawan arus. Banyak orang melakukan itu, kita nggak melakukan, kita dianggap aneh, Pak. Padahal yang bener yang itu. Gitu. Nah, yang bener kan sekarang. Hidup kita itu kita cross check dulu nih. Cross checknya firman. Kalau kita punya Roh Kudus, apa yang terjadi? Contoh aja, paling gampang aja Bu Ayu. Roh Kudus itu sumber segalanya kan? Kalau orang punya Roh Kudus, dia kurang nggak? Perlu nggak sukacitanya ditambah dari luar? Enggak. Kalau orang punya Roh Kudus, dirinya akan menimbulkan sukacita yang dari dalam. Segala sesuatunya dimulai dari dalam. Contoh nih sekarang ya, sukacita. Orang tanpa Roh Kudus, sukacitanya dari mana? Dari pemberian. Makanya orang dapat mujizat, dapat rezeki, dapat apa? Sukacita. Tapi itu habis. Ya kan? Tapi kalau dari dalam, dia enggak melimpah-limpah. Ukuran sukacita bukan lagi dari pemberian dari luar, tapi muncul dari dalam. Damai sejahtera dari dalam. Segala sesuatunya sudah cukup. Makanya orang ke gereja bukan mencari yang dari luar lagi, karena dia meluapkan segala sukacitanya. Beda dah Bu? Iya. Sangat berbeda. Tapi tipis. Ya kan? Tipis banget. Nah, sekarang orang nggak ngerasa loh Pak, kalau akhirnya disesatkan di sini. Nggak ngerasa karena dagingnya adanya begitu. Misalnya, kalau saya sampaikan di sini hari ini, Anda diberkati, yang sakit sembuh, seneng nggak? Seneng Pak. Seneng karena memang ada di hatinya. Hati kita itu seneng dengan apa yang daging butuhkan. Tapi kalau Kristus yang ada dalam diri kita, siapa yang bisa nawari Yesus kesembuhan, nawari Yesus mobil mewah, nawari Yesus uang? Ada nggak? Nggak ada. Yesus bilang, aku ini punya segalanya. Dia nggak butuh apa-apa yang dari dunia untuk menyenangkan lagi. Yang biasa nawari itu iblis Pak, ketika mencoba Yesus. Berarti kalau suka menawarkan itu tanda-tanda besar Pak ya? Kan Yesus ditawarin apa waktu dulu? Kekayaan. Segala ini, kemegahan ini tak berikan kepadamu jika kamu menyembah aku. Ya kan, kalimat ini sama-sama firman loh Bu Ayu. Ingat, firman ini hasilnya jauh berbeda. Di blender ya sama iblis ya? Itulah yang namanya penyesatan. Firman ini dibaca sama evil eye, sama holy eye, jauh berbeda. Tadi ya, kita nyambung ya. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari orang Allah. Ya, sekarang dia tanya orang-orang, bagaimana orang yang merasa bahwa bahasa roh adalah bahasa yang dari diberikan oleh Roh Kudus, sedangkan hidupnya masih manusia duniawi? Kan nggak mungkin dah. Ya kan? Yuk, 1 Korintus 3 sekarang. 1 Korintus 3 ayat 1. Jadi surat Korintus ini teguran kepada ibadah-ibadah yang rusak nih. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa. Nah, surat Korintus ini teguran semuanya. Terjadi penyesatan-penyesatan. Makanya Paulus bilang, aku nggak bisa bicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Akhirnya apanya? Susu yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum menerimanya. Makanan keras ini bukan khotbah keras, Bu Ayu. Jadi apa, Pak? Makanan keras ini khotbah yang tidak bisa dicerna oleh jasmani kita. Menyangkal diri, pikul salib, itu makanan keras. Tuhan bilang tubuhku adalah makanan kan? Jasmani kita bingung, apa sih itu buat makanan? Tapi buat jiwa, bisa kan? Makanan keras adalah pemahaman tentang rohani.
itu makanan keras. Yang tubuh itu menolak. Ayat 3-nya nih sekarang. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, sekarang lihat nih. Manusia duniawi bisa menerima roh Allah nggak? Bisa menerima karunia-Nya nggak? Enggak. Apa yang terjadi sekarang di gereja? Perselisihan. Kan sekarang nih ya, ada iri hati, ada ini, ya kan? Iya. Mereka saling, hari ini kalau boleh kita lihat kan, gereja makan gereja. Semua membawa brand diri, bukan brand Kristus. Brand diri masing-masing. Coba lihat. Punya kasih nggak? Yesusnya terkotak-kotak kan? Spirit apa coba buahnya? Perpecahan, ya? Perpecahan. Terus kalau perpecahan di sana, ada karunia Roh Kudus nggak? Tidak. Manusia duniawi nggak? Iya, manusia. Nah kan sekarang loh, kita cross check lewat firman. Firman bunyinya apa? Mereka yang mengaku manusia surgawi, ya ternyata manusia duniawi semua. Nah karunianya apa ternyata? Itu hanya sensasi roh, bukan Roh Kudus. Mereka hanya mencari rasa, Bu. Ya kan? Rasa dipuaskan tapi rasa puas daging, bukan kehendak Tuhan. Ya. Saya lanjutkan yang ketiga ini sekarang. Ya. Pengajaran kasih tapi tanpa kebenaran. Seperti apa itu, Pak? Nah, penyesalan halus ini. Mereka mengabarkan kasih, mengabarkan cinta, tapi tanpa salib. Ya kan? Seakan-akan mereka bilang, oh penuh kasih, penuh begini-begini. Kasih beneran atau untuk memuliakan diri sekarang? Pelayanan ini intinya. Hari ini yang kita bawa dalam melayani ini, fokus kita sebenarnya dari mana sih? Kasih yang kita tampilkan itu untuk Kristus beneran, untuk manusia-manusia yang perlu dilayani, atau diri kita yang mau kita tampilkan? Kalau motivasinya lain, gimana coba? Sudah lain hasilnya, Nah, makanya. Dan Tuhan melihat motivasi itu, Pak? Nah, yang bisa tahu kan Tuhan sekarang. Atau orang-orang yang punya Roh Kudus, dia tahu kok. Ini mengarah kemana. Kalau untuk memuliakan diri nggak ada artinya. Ingat Bu, kita ngomong orang harus berubah. Tanpa perubahan dari diri kita, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ya, misalnya, penyesatan itu pasti halus. Mereka bicara kasih tapi tanpa kasih beneran. Ya, kasihnya mereka mentoleransi dosa, ya kan? Tidak menegur kesalahan, ya kan? Demi kelihatan apa ramah. Ya kan? Mereka menampilkan keramahan, menampilkan kasih tapi pura-pura. Hatinya nggak ada kasih. Takut nggak diterima, Pak. Takut nggak diterima. Nah itu tadi. Ingat ya, kasih tanpa kebenaran itu racun yang sangat manis. Ya, kebenaran tanpa kasih adalah pedang tanpa roh. Keduanya harus bersatu dalam Kristus. Artinya apa? Ada kasih, ada kebenaran. Kalau berdiri salah satu, nggak bisa. Rusak, Bu. Saya lanjutkan ya. Iya. Makanya hari ini agama itu cuma sebagai topeng. Ya kan? Mereka menggunakan hukum bukan untuk membebaskan, tapi untuk merangkap. Agama hari ini sekarang kita lihat nih. Kekristenan hari ini sudah menjadi perangkap. Masing-masing punya kandang sendiri. Padahal Yesus membebaskan. Roh Fir'aun masuknya kemana? Pada para pemimpin-pemimpin. Mereka sekarang merasa bahwa domba itu miliknya mereka kan? Dikandangi, dikurungi kan? Padahal seorang gembala itu harus bisa menjadikan domba itu menjadi manusia. Tidak boleh domba itu menjadi domba terus-menerus. Seorang gembala yang baik, domba itu diajari untuk menjadi manusia. Itulah kehendak Tuhan. Kalau domba terus-menerus, gimana coba? Gembala yang baik nggak? Enggak. Gembala yang baik, dia harus menjadi contoh dan teladan. Bahwa domba-dombanya menjadi manusia yang seperti yang gembalanya ajarkan. Nanti kalau dia jadi manusia dan terbuka rohaninya, dia nggak punya follower lagi, Pak. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kehendak siapa ini? Kita melayani ini hawa nafsu kita atau kehendak Tuhan? Ada orang melayani hari ini spektakuler. Ingat Bu, Tuhan tidak akan memakai. Sekarang coba lihat nih. Orang bicara tentang mega church. Bukan kehendak Tuhan. Ibadah itu bukan untuk ditampilkan yang sekarang tanpa mengenal hura-hura seperti bukan. Ibadah dalam diri kita itu masing-masing dalam kesunyian di hati ini. Yang tahu antara kita dengan Tuhan. Terpancar dari kehidupan kita. Sekarang saya tanya. Orang mempunyai gereja yang sangat besar. Nama Tuhan dimuliakan atau dirinya yang dimuliakan?
Jujur aja. Bisa merah nanti. Yang daging pasti sakit, Bu. Iya. Pasti sakit karena agama jadi topeng. Iya. Firaun itu untuk memperbudak orang-orang Israel. Musa membebaskan. Sama sekarang hari ini. Yesus memberi kebebasan. Domba itu bukan untuk dimiliki, tapi diberikan makan. Makannya adalah firman. Ya kan? Domba diberikan makan supaya dia menjadi manusia. Ini kan hanya penggambaran perumpamaan. Tapi orang terjebak dalam perumpamaan ini terus. Jadi gembala, dia yang jadi gembala, dombanya tetap jadi domba. Makanya Bu Wahyu lihat nih ya. Bu Wahyu sekarang kalau hanya khotbah tentang moral, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Ibu dewasa nggak? Enggak. Kanak-kanak gitu. Kanak-kanak. Orang yang punya Roh Kudus perlu diajari nggak, Bu? Harusnya enggak. Roh Kudus mengajari dia. Roh Kudus mengajari. Yang terpenting kan, kita ngajari orang atau kita memberikan sumbernya. Kita memberikan sumbernya. Nah, kan beda dong. Hari ini yang dikabarkan bukan sumbernya, tapi aturan dari luarnya. Jangan begini ya, jangan begitu, itu aturan dari luar. Tapi kalau ibu nggak tahu sumbernya, bisa nggak? Contoh gampangnya begini. Sekolahan punya peraturan kan? Jangan, nggak boleh gondrong, datang jam 7, ya kan? Bagus nggak peraturannya? Bagus. Tapi hati Bu Wahyu nggak ingin memenuhi hukum itu. Gimana coba? Kalau di sekolah tampilnya gimana coba? Terpaksa gitu. Terpaksa. Bukan karena sumbernya ada. Nah, kalau Roh Kudus itu sumbernya. Kita tidak akan bisa berbuat dosa karena sumber kita itu sumber kudus. Tapi orang kalau dipakai peraturan kelihatannya kudus. Makanya dikerangkeng. Tapi itu belum menyelamatkan. Ya kan? Firman itu menyelamatkan, bukan mematikan. Bukan menyelamatkan. Oke. Baik, kekasih Tuhan. Ini kayaknya bakal panjang nih. Sabar ya yang sudah mengirimkan pertanyaan, kekasih Tuhan. Kami akan tanggapi sesaat lagi. Anda yang mau menyusul silakan. Telepon, SMS, WA, saya buka untuk Anda. Teleponnya di 0315046000. SMS WA 0813 3306000. Kami kembali sesaat lagi. Bincang pagi bersama dengan Bapak SW yang pagi hari ini mengajak Anda dan saya merenungkan tentang penyesatan, belajar tentang penyesatan dan mewaspadainya ya. Hati-hati. Penyesatan itu segala sesuatu yang membuat orang nggak lagi fokus kepada kebenaran, tetapi fokus kepada daging dan dirinya sendiri. Jadi, apapun itu, dan biasanya itu halus caranya. Jadi kita harus mewaspadai hal itu ya. Jangan gantikan Tuhan dengan sensasi, dengan sesuatu yang wow, euforia begitu ya. Tetapi biarkan kebenaran itu yang benar-benar kita lakukan, dan jangan sampai kasih tanpa kebenaran atau tanpa salib yang kita lakukan atau kita beritakan. Yang sudah bertanya, sabar dulu. Saya keep sebentar ya. Masih ada yang mau ditambahkan oleh Pak SW. Silakan Pak. Ya, jadi penyesatan adalah segala hal yang menggeser Kristus dari pusatnya. Seharusnya kan Kristus center, ya kan? Tapi ketika dia berubah menjadi ambisi pribadi, ya kan? Perasaan religius, angka, harta, dan pengikut, ya kan? Maka Kristus sudah tidak ada lagi di tengah. Itulah yang penyesatan terjadi sekarang. Fokus kita nih ya. Jadi penyesatan adalah terang palsu yang bersinar dari hati yang masih mencintai dunia. Tipis toh? Ya. Penyesatan adalah terang palsu yang bersinar dari hati yang masih mencintai dunia. Banyak orang mengajarkan nama Kristus, tapi menolak jalan salibnya. Itulah penyesatan. Dunia ini punya terang soalnya. Lampunya gemerlap, ya kan? Semuanya indah bagi mata jasmani. Contohnya begini. Kemegahan gereja, sorotan pelayanan, bagus nggak? Bagus. Tapi semua tampak terang bagi mata jasmani, ya kan? Menyilaukan. Tetapi kalau tanpa Roh Kudus, itu seperti kehilangan arah. Ya kan, walaupun kelihatannya terang loh, ya kan? Terang dunia itu ada kemegahan, ada popularitas, ada pencapaian sensasi dan kemanusiaan yang diidolakan. Padahal terang surgawi itu sederhana, kasih, ketaatan dan kemurnian hati yang berasal dari Roh Kudus. Nah, kalau pengkhotbah atau gereja hanya mengabarkan gemerlap dunia, lebih daripada surgawi, lebih dari kemuliaan batin, maka kemuliaan surga digantikan oleh
terang dunia itulah penyesatan. Tipis firman yang disampaikan tapi bukan firman surgawi. Hati-hati. Pelayanan di modern ini adalah gereja yang mengejar sorotan, Bu. Bukan penyembahan. Ya, lampu panggung lebih besar daripada mesbah. Lampu lebih terang daripada air mata pertobatan. Ya kan? Suara penyanyi lebih kuat daripada hati yang hancur. Ada di gereja mana hari ini kira-kira? Makanya inilah terang duniawi menelan terang surgawi. Ya kan? Yang kedua, pelayan yang mengabarkan diri, bukan Kristus. Mereka berkata, ini untuk kemuliaan Tuhan, tapi semua sorot kamera mengarah pada nama dan wajah sendiri. Ya kan? Ini yang terjadi sekarang hari ini. Jadi Kristus itu adalah latar belakang, menjadi latar belakang, bukan pusat. Ini kan tipis kan? Memuliakan Tuhan tapi yang tampil diri kita, ya kan? Yang ketiga, jadi rangkuman tadi ya, gereja yang mengejar sorotan bukan penyembahan sejati, ya. Pelayan yang mengabarkan diri bukan Kristus. Kristus itu cuma latar belakang. Dia yang terutama. Ibadah yang berpusat pada sensasi, bukan transformasi. Apa? Mereka hanya haus tanda dan pengalaman, bukan kebenaran. Ini kan ya. Yang keempat, ajaran yang menukar kekudusan dengan toleransi. Tadi, supaya diterima dunia, mereka mengabarkan yang enak-enak toh. Itulah yang suara kebenaran yang dibungkam. Firman-firman yang mematikan daging tidak pernah dikabarkan, tapi firman-firman yang disalahartikan ini yang dikabarkan. Ingat Bu, Wahyu, setan itu selalu datang dalam rupa terang hari ini. Ia meniru suara Allah, ia meniru perbuatan nabi, agar manusia menilai bahwa dia adalah utusan dari sorga. Iblis hari ini nggak akan datang dalam kegelapan, tapi terang yang dipalsukan. Supaya manusia ini bisa membedakan antara gelap dan terang. Hanya Roh Kudus yang bisa membedakan. Baik. Kita tanggapi pertanyaan Pak. Oke, kita tanggapin. 9129. Shalom Pak. Mau tanya. Penyesatan itu apa seperti misalnya ada pendeta bilang saat memperingati kematian katanya sudah masuk surga. Dan ada juga pendeta yang khotbah pokoknya percaya diselamatkan. Ada juga orang khotbah tapi kelakuannya seperti Dajjal. Mereka itu ahli Taurat, bukan dari Roh Kudus. Kita baca step by step ya Bu ya. Kita sampaikan sekarang. Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Kan ada dua ini. Percaya dengan mulut diikuti dengan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan. Sekarang orang percaya di mana nih? Banyak di mulut atau di hati nih? Harusnya hati dengan mulut adalah sama, sinkron. Ya kan? Tapi kalau di mulut, apakah menyelamatkan? Enggak. Mulut mengaku, hati percaya. Yang Paulus ajarkan gini. Dua hal, mulut mengaku, hati percaya. Namun hari ini banyak orang cuma berhenti di mulut, berhenti di ucapan, ya kan? Tanpa mengalami kelahiran baru dalam roh. Mulutnya percaya mengaku Yesus, ya kan? Tapi hatinya nggak ada Kristus. Padahal yang Paulus maksud adalah percaya dengan mulut mengaku Yesus, ya kan? Percaya dengan hati mengizinkan Yesus hidup dalam diri kita. Ini kan? Ya kan? Ayat Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat yang ke-5. Ya, kita kan sudah percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita kan? Berarti semua apa yang Yesus perintahkan kita lakukan nggak? Kita sudah percaya nih, mulut kita percaya nih. Kalau hati percaya juga berarti apa? Yesus ada tinggal dalam diri kita kan? Semua kehendaknya harus kita lakukan kan? Langkah pertamanya apa coba? Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Nah, tadi sudah percaya kan? Yesus kan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalimat ini kita ikuti nggak? Harusnya kita ikuti. Banyak orang hari ini percaya sebagai Yesus Tuhan di mulut, hatinya nggak mau mengikuti ini. Ya kan? Percaya sejati itu akan membuat manusia lahir baru. Bukan hanya berubah keyakinan, tapi berpindah dari hidup daging menuju hidup roh. Tanpa kelahiran baru, percaya hanya menjadi label agama, bukan kehidupan. Terus lihat sekarang. Apa yang membuktikan bahwa kita
ini lanjutnya kan ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati, Yakobus 2 ayat 26. Kan ada ikutannya terus ini. Kita sudah punya iman pada Kristus. Tapi perbuatan kita tidak ada yang mengikuti perbuatan Kristus. Mati nggak, Bu? Mati. Ingat ya, keselamatan dan percaya sama Kristus itu bukan seperti tiket masuk surga. Percaya itu adalah pintu menuju persekutuan dengan Allah. Jadi kalau kita masih percaya, itu adalah pintunya. Jangan lupa iblis juga percaya. Percaya, tapi iblis nggak mau bersekutu dengan Allah. Jadi percaya itu pintunya dulu nih. Kita harus masuk untuk bersekutu dengan Allah. Ya kan? Keselamatan sejati itu ketika Kristus hidup di dalam hati kita. Ketika manusia lama mati, yang hidup hanya Kristus, itu baru selamat, Bu. Ayatnya ada di 1 Korintus 15 ayat 53. 1 Korintus 15 ayat yang ke-53. Ya. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya. Ayat 54-nya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, kemenangannya kalau orang sudah bisa mengenakan hidup Kristus. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ada Roh Kudus ya. Ya. Ada Ibu Yen, selamat pagi, Wahyu dan Pendeta SW. Pendeta, Pak. Kalau tanya, apakah berarti hanya Tuhan Yesus yang layak mampu untuk memberikan Roh Kudus? Kenapa orang bisa tidak mengerti, Pak? Apa sebabnya? Juga, apakah Roh Kudus tidak bisa diberikan ke manusia kalau tanpa Tuhan Yesus? Kenapa bisa begitu? Terima kasih, Pak. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Ya kan? Bukan benda loh. Itu pribadi Allah. Bukan emosi, bukan pengajaran, bukan urapan jasmani, bukan juga hasil dari ritual. Itu Allah sendiri. Siapa yang bisa memerintahkan Allah? Nggak ada kan, Bu? Iya. Ya kan? Allah menawarkan dirinya. Sudah ditawarkan kan dirinya kan? Menawarkan dirinya. Sekarang giliran kita yang membuka pintu hati. Tidak ada satupun orang di dunia bisa memerintahkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak. Tuhan sudah menawarkan diri. Tugas kita cuma satu, simpel. Membuka hati. Untuk membiarkan Kristus masuk. Kenapa hanya Kristus? Ya memang Kristus itulah Allah sendiri. Jadi hanya dia yang bisa ini. Makanya Roh Kudus itu tidak bisa diwariskan atau diajarkan. Banyak orang berusaha menyalurkan Roh Kudus melalui tangan, tepukan atau doa massal. Bukan. Roh Kudus sejati tidak datang dari sentuhan fisik, melainkan dari perjumpaan hati dengan Allah sendiri. Tidak ada orang yang bisa memberikan kecuali Allah itu masuk dan kita membuka hati. Aneh kan? Kalau Roh Kudus bisa masuk diperintah sama seseorang, berarti orang itu lebih hebat dari Tuhan dan jadi, ya kan? Terus kita ini ya, hati yang terbuka itu adalah bait Roh Kudus. Ketika hati berserah penuh, tanpa topeng, tanpa ambisi, maka Allah yang menanamkan rohnya dalam, itulah baru namanya kelahiran baru. Sekarang saya lihat ini, Bu Ayu. Hati kita yang tahu hanya Allah sendiri kan. Kalau hati kita penuh amarah, penuh iri hati, kita nggak menghilangkan itu, gimana Roh Kudus mau masuk? Hati kita tanpa dipenuhi oleh kesucian dan cinta, bagaimana Roh Kudus mau masuk? Roh Kudus itu akan menerangi dari tempat yang paling tersembunyi, paling gelap. Makanya Roh Kudus itu bukan pengalaman sensasi, tapi pengalaman kita dengan Tuhan. Yang tahu, yang bisa merasakan hanya kita sendiri. Ini bukan sensasi dari luar, dari dalam. Ini hubungan perjumpaan Allah dengan diri kita. Masing-masing orang akan mengalami sendiri. Jadi, kita hanya mengabarkan untuk mempersiapkan jalannya. Pilihannya ada pada orang itu masing-masing. Firman kita beritakan. Pilihan untuk menerima Roh Kudus bukan dari saya, tapi dari orang dengan Allah itu sendiri. Keputusan dia pribadi, ya. Dan tanda paling gampang, Bu, sebenarnya. Tanda kehadiran Roh Kudus adalah bukan sensasinya, tapi buahnya. Orang yang punya Roh Kudus buahnya sudah tercatat kan? Galatia 5:22-23 kan? Ada muncul kasih, ada muncul sukacita, ada muncul damai sejahtera, ada muncul kesabaran, ada muncul kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, dan penguasaan diri. Muncul otomatis. Tanpa itu nggak mungkin. Oke, baik. Pak SB, bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan pagi hari ini dan silakan tutup doa. Kesimpulannya begini. Benar-benar merasakan Roh Kudus yang benar. Uji setiap roh itu. Mengarah kemana? Kristus untuk dirinya menyalibkan dagingnya.
supaya orang mengejar yang namanya kebangkitan. Nah, kita kalau sampai hari ini masih mengejar yang ibaratnya dunia ini hanya bayangan. Bayangan itu akan sirna ketika terang itu muncul, Bu. Ya. Dalam diri kita ini ada terang. Kalau terang itu muncul, maka bayangan itu akan hilang. Nah, manusia banyak yang hidup dalam bayangan. Yang dikejar hanya bayangan sesaat. Kita sekarang mau supaya apa? Kita menampilkan terang sejati. Suatu ketika kita akan kembali semuanya. Harta akan ditinggal, keluarga akan ditinggal, semuanya akan ditinggal. Tidak ada yang dibawa. Yang dibawa cuma satu, jiwa kita. Siapa yang mampu membawa jiwa kita menuju surga jika bukan Roh Kudus? Tidak ada manusia yang sanggup naik ke surga tanpa Tuhan yang turun dalam diri kita. Maka para hamba Tuhan yang masih mereka manusia lama, mereka nggak boleh lagi mendustai diri sendiri dan mendustai jemaat. Mereka belum bisa melakukan firman dan mengabarkan firman, nggak ada gunanya kok. Ini akan menyesatkan. Kenapa? Karena yang muncul adalah ego, yang muncul adalah daging. Kemuliaan Tuhan melebihi kemuliaan dirinya. Tuhan hanya di belakang. Semuanya harus bertobat hari ini. Baik, silakan tutup dalam doa, Pak Esli. Ya. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau Allah satu-satunya, dan Engkau adalah Roh Kudus yang maha hidup. Engkau adalah pribadi Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menggerakkan dirimu. Karena Engkau telah menawarkan dirimu pada kami masing-masing. Dan bagian kami hanya membuka diri untuk membiarkan Engkau masuk dalam diri kami dan menyinari hati kami, membuka terang di dalam diri kami dan menyingkapkan kegelapan-kegelapan. Sehingga hati kami Tuhan ada benih ilahi yang tumbuh. Makin hari makin terang, makin hari makin terang. Sehingga buah-buah roh Tuhan muncul dari dalam diri kami. Buah-buah roh kami bukan hasil bentukan dari manipulasi Tuhan, tapi benar-benar Roh Kudus yang hidup dalam diri kami. Biarlah para pendengar Tuhan menyadari bahwa dunia ini sedang terjadi penyesatan yang luar biasa. Tapi kami percaya Engkau menyisakan orang-orang yang mau membuka hati untuk Kau selamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami bersyukur, haleluya, amin.